Oke, saya lanjut ibu-ibu ya ke slide selanjutnya. Ya. Jadi di sini ya ketika kita membahas budaya anti korupsi ini, kita harus mengubah cara berpikir ya. Kita harus mengubah cara berpikir. Cara berpikir pertama yang harus kita ubah, kita harus camkan di dalam pemikiran kita bahwasanya korupsi itu bukan budaya. Jadi kata-kata sekarang yang sangat banyak kita dengar ya, ya korupsi itu sulit untuk dihindari, ya korupsi itu sulit untuk dihilangkan karena sudah membudaya. Jadi tolong diubah cara pikir kita bahwasanya sebenarnya korupsi itu bukan budaya, apalagi budaya Indonesia. Ya. Yang kedua, kita memahami korupsi itu dan kita harus membasmi korupsi itu. Ya, kita pahami apa itu korupsi, gunanya adalah untuk membasmi korupsi tersebut. Ya. Yang ketiga, cara berpikir yang harus ada di dalam pemikiran kita adalah kita meyakini korupsi itu adalah sebagai kejahatan yang luar biasa. Ya. Jadi kita harus menganggap bahwasanya korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Ya. Dan ini sangat banyak ya didengung-dengungkan ya kalau kita baca berita di televisi itu sangat disampaikan bahwasanya adalah korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Dan kita ya sebagai rakyat Indonesia harus berpikir bahwasanya korupsi itu harus kita basmi dan kita harus basminya sampai ke akar-akarnya. Maka permasalahan sebenarnya atau akar masalah dari korupsi itu adalah gratifikasi. Nanti akan kita lihat gratifikasi itu apa. Sedangkan akar masalah dari gratifikasi itu adalah yang pertama diskriminasi. Dan yang kedua adalah rusaknya cara berpikir. Ya. Jadi awalnya adalah gratifikasi. Sementara gratifikasi itu kalau kita lihat urutan ke bawahnya itu muncul karena adanya diskriminasi. Dan yang kedua adalah rusaknya cara berpikir. Ya. Terutama tadi yang kita sampaikan bahwasanya disampaikan bahwasanya korupsi itu adalah budaya. Itu adalah rusaknya cara berpikir. Ya. Maka ini harus kita perbaiki sehingga benar-benar kita bisa mampu memahami korupsi itu dan kita karena memahami korupsi itu mampu membasmi korupsi tersebut. Oke, Ibu saya lanjutkan ya. Karena dia kejahatan yang luar biasa ya. Jadi kalau dalam bahasa hukumnya kejahatan yang luar biasa itu maka dia berpotensi dilakukan oleh setiap orang ya. Karena dia sebagai kejahatan yang luar biasa maka semua orang akan bisa melakukan korupsi itu dan berpotensi melakukan korupsi tersebut. Yang kedua, dia adalah random target. Ya, random target ini maksudnya adalah target yang bisa dikenai oleh korupsi itu acak, bisa siapa saja. Di dalam hukum dinamakan dengan fiktif. Ya, jadi semua orang bisa melakukannya dan semua orang bisa terkena korupsi ini. Maka dia dinamakan dengan random target. Acak randomnya itu. Yang ketiga, kerugiannya itu besar dan meluas ya. Ketika orang mendapati suatu kejahatan korupsi, maka korupsi itu tidak hanya menimpa dirinya, tetapi juga menimpa orang di sekitarnya, keluarganya, lingkungannya, dan lain sebagainya, menderita kerugian. Maka kerugiannya itu besar dan meluas. Yang keempat, terorganisasi atau oleh organisasi ya. Jadi bisa dia terorganisasi artinya yang melakukan korupsi itu banyak ya sehingga dia terorganisasi. Dan bisa juga korupsi itu dilakukan oleh organisasi artinya sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk melakukan korupsi. Maka dia dinamakan korupsi yang dilakukan oleh organisasi. Dan satu lagi karena dia kejahatan luar biasa itu maka dia bisa bersifat lintas negara ya. Misalnya korupsi itu sendiri, ya. Kemudian tindak pidana pencucian uang itu juga bisa dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Kejahatan luar biasa lainnya adalah terorisme, ya. Itu juga dinamakan dengan kejahatan luar biasa. Atau pelanggaran berat HAM, ya, atau pelanggaran HAM berat, ya. Itu juga dikatakan kejahatan luar biasa. Dan terakhir, ya, kejahatan luar biasa itu adalah narkotika. Ya, itu juga dinamakan kejahatan luar biasa. Semua kejahatan luar biasa itu dia bersifat lintas negara. Ya, kita contohkan ini orang yang melakukan korupsi besar misalnya, dia mampu
menaruh uangnya di luar negeri, ya, maka dia bersifat lintas negara. Atau orang yang berorganisasi melakukan suatu tindakan korupsi, maka ada temannya di luar negeri misalnya yang juga sebagai penabung ya di luar negeri, nah, maka dia bersifat lintas negara. Dan semua orang bisa melakukan hal ini, bisa dilakukan sendiri atau juga bisa dilakukan dengan organisasi, ya. Maka dia dinamakan dengan kejahatan luar biasa. Maka ibu-ibu, karena dia adalah kejahatan luar biasa, maka tindak pidana korupsi ini diatur di dalam undang-undang negara kita. Yang pertama, dia diatur dalam 12 pasal di dalam undang-undang ya nomor 31 tahun 1999 Junto ya, undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang diperbaharui. Kemudian korupsi itu, tindak pidana korupsi itu terdiri atas 7 macam perbuatan utama. Kemudian apabila dijabarkan lebih rinci, dia menjadi 30 bentuk perbuatan. Jadi ada 30 bentuk perbuatan yang dinamakan dengan tindak pidana korupsi. Kemudian hanya ada 2 dari 12 pasal dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan kerugian uang negara dan atau kerugian perekonomian negara. Nah, ini memang harus diperbaiki ya. Dari 12 pasal itu hanya ada 2 ya yang menyangkut kerugian uang negara. Artinya apa? Segala tindak pidana korupsi yang merugikan uang negara hanya 2 pasal saja ya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan uang negara. Artinya 10 pasal lainnya belum ya. Maka yang mungkin barangkali ini adalah PR juga ya bagi KPK untuk memperbanyak pasal yang berhubungan dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi ini. Oke, kita lihat ya, tadi dikatakan ada 7 perbuatan utama korupsi itu. Ya, apa saja 7 perbuatan utama korupsi itu? Yang pertama, dia merugikan keuangan negara, ya. Jadi ketika perbuatan korupsi terjadi, baik dilakukan oleh orang per orang atau dilakukan oleh organisasi, maka 7 perbuatan utama korupsi itu nanti yang pertama dikatakan merugikan keuangan negara. Ya, jadi ketika terjadi kerugian uang negara, maka tim yang paling berhak untuk menanganinya tentu adalah KPK. Ya. Kemudian tim lain tentu ada kejaksaan ya atau pengadilan umum dia yang ada di Indonesia. Tapi yang menjadi target utama untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah tim KPK. Ya. Yang kedua, 7 perbuatan utama korupsi itu adalah suap. Ya. Jadi salah satu ya bagian yang masuk ya ke dalam ruang lingkup korupsi itu adalah suap. Ya. Nepotisme. Ya, nepotisme. Ya, suap. Yang ketiga adalah 7 perbuatan utama korupsi itu adalah penggelapan dalam jabatan. Ya, ini banyak kasus-kasus terjadi ya penggelapan dalam jabatan ini. Ya, yang dimulai dari N-nya tadi ada nepotisme. Ya, kemudian yang keempat itu adalah pemerasan. Ya, pemerasan itu adalah paksaan ya mengeluarkan uang. Ini bisa dilakukan ya oleh orang yang mempunyai wewenang. Ya, karena ada diketahui suatu kasus terjadi, maka ada pemerasan. Maka pemerasan ini pun sesungguhnya adalah 7 perbuatan utama korupsi. Ya, maka sekarang ya orang yang mau melaporkan tindakan KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme itu ada tim LPSK-nya, lembaga penjaminan ya untuk orang yang melapor. Ya, tetapi memang ya kita juga mendengar banyak kasus juga terjadi, orang yang melapor juga dikenai sanksi, ya bahkan bisa menjadi tersangka. Jadi ini juga akan menjadi permasalahan ya di dalam penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi ini. Ya, yang kelima itu adalah perbuatan curang. Curang ini berbagai macam, ya yang bisa kita lihat. Ya ada curang ketika suatu kasus sudah naik ya ke tingkat pengadilan, atau curang dikarenakan adanya nepotisme antara yang melakukan tindak kejahatan dengan orang yang menegakkan hukum, itu juga bisa dikatakan sebagai perbuatan curang, sebagai 7 perbuatan utama di dalam korupsi. Yang keenam ya itu adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Ya,
Jadi ketika orang ya diberikan wewenang untuk melakukan suatu pengadaan, maka itu adalah salah satu aspek yang dilihat ketika kegiatan itu ditenggarai adanya korupsi. Ya, artinya ya seorang yang melakukan pengadaan kong kali kong dengan orang yang akan melaksanakan suatu kegiatan, maka itu dinamakan sebagai benturan kepentingan ya dalam pengadaan. Yang ketujuh, nah ini yang kita akan lihat lebih dalam nanti adalah gratifikasi ya. 7 gratifikasi ini nanti akan kita bahas secara lebih dalam, dan bisa saja nanti kegiatan ini terjadi ketika kita melakukan suatu kegiatan ya. Oke. Kita lihat ya. Kalau mengenai kerugian keuangan negara ya di dalam pasal terutama yang menyangkut kepada tindakan pidana korupsi ada di pasal 2 dan pasal 3. Kemudian mengenai suap itu ada sebanyak 12 pasal ya yang mengenai suap ini, ada di pasal 5 ayat 1 dan seterusnya sampai dengan pasal 12 dengan huruf D ya, yang mengenai suap ya. Ini kerugian keuangan negara. Yang kedua ini adalah suap ya. Kemudian yang ketiga, penggelapan dalam jabatan ya, ada berbagai pasal ya yang ada. Kemudian paksaan mengeluarkan uang, kalau seandainya pemerasan itu ada 3 pasal ya, 3 pasal-pasal ini di dalam tindak pidana korupsi. Nanti kalau ibu-ibu mau melihat lebih dalam ya, silahkan lihat ya pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi ini. Dan perbuatan curang juga seperti itu, ini ada 6 pasal ya. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan ada 1 pasal, kemudian gratifikasi itu ada 1 pasal di pasal 12B, junto pasal 12C ya. Jadi pasalnya ini saling terkait ya. Nanti akan kita lihat ketika kita melihat gratifikasi. Ini 9 nilai dasar anti korupsi itu. Jadi pilar ya, 9 nilai dasar ini dinamakan dengan pilar. Apa saja pilarnya? Yang pertama, untuk kita terlepas dari tindak pidana korupsi ini adalah jujur ya. Kalau kita mau singkatkan, ini adalah jupe mandi tangker sebetil ya. Jadi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Jadi konsep ini sebenarnya diajarkan di agama kita sebenarnya ya. Bagi agama apapun yang ada di Indonesia, semua ya pilar ini ya, semua sikap ini sebenarnya ada ya di dalam agama kita. Jujur ya, peduli. Artinya kalau jujur artinya kita tentu tidak mau bermain tidak jujur ya, apalagi ketika kita melaksanakan suatu kegiatan. Peduli artinya kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, ada orang lain di sekitar kita yang harus juga kita ikut sertakan, harus kita bantu dan lain sebagainya. Mandiri, yang mandiri artinya kita melakukan suatu kegiatan sendiri, tetapi tetap ya di dalam koridor-koridor yang baik ketika kegiatan itu dilakukan. Disiplin ya, disiplin adalah kegiatan yang menata diri untuk melakukan kegiatan tepat waktu ya, taat azas dan lain sebagainya. Bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani. Nanti akan kita lihat lebih detail lagi. Ibu-ibu, ini kita lihat ya. Jadi subjek ya, subjek hukum ya tindak pidana itu ada sebenarnya ya di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi mengatakan yang pertama, setiap orang ya, pasal 1 angka 3 yang meliputi orang yang di sini yang dimaksud adalah orang perseorangan ya, siapa saja, setiap orang pribadi atau kodrati ya, itu yang dinamakan dengan perseorangan. Kalau organisasi atau korporasi dia ada pada pasal 1 angka 1 yang mengatakan korporasi itu terjadi jika kumpulan orang atau kekayaan ya yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ya. Jadi ada atau tidak ya undang-undang berdirinya, maka itu juga dinamakan dengan korporasi ya, korporasi.
atau organisasi. Kemudian pegawai negeri yang dimaksud ya di dalam subjek tindak pidana korupsi ini adalah ya pegawai negeri sebagaimana dimaksud ya dalam undang-undang tentang kepegawaian, itu dinamakan dengan pegawai negeri. Jadi tindak pidana ya kalau terjadi pada pegawai negeri, maka pegawai negeri yang dimaksud itu adalah ASN ya. Kemudian pegawai negeri ya sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Karena memang banyak juga ya pegawai negeri tetapi tidak masuk di dalam undang-undang ASN. Misalnya ada pegawai negeri yang diperbantukan ke gitu ya, ada PNS DPK seperti itu, maka dia juga masuk ke dalam pegawai negeri yang dimaksud di dalam subjek tindak pidana korupsi ini. Atau ya yang C-nya adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Ya, karena memang ada juga pegawai daerah gitu ya. Seperti pegawai kabupaten ya, pegawai kota dan sebagainya, maka itu juga dinamakan dengan pegawai negeri ya. Atau orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Nah, ini misalnya masuk tenaga kerja honor ya, atau tenaga kerja kontrak seperti itu, maka dia juga masuk ke dalam bagian di pegawai negeri ya. Kalau dia di dalam kegiatan melakukan tindak pidana korupsi itu masih berstatus atau masih digaji oleh kota atau kabupaten setempat, maka dia masuk ke dalam bagian pegawai negeri. Atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, dia juga masuk ke dalam pegawai negeri ya. Contoh ya banyak itu ya suatu koperasi ya yang bekerja sama dengan TNI misalnya, yang bekerja sama dengan PDAM misalnya, dia bekerja di sana, dia menggunakan gaji atau upah dari korporasi, maka dia masuk ke dalam bagian pegawai negeri kalau seandainya terjadi tindak pidana korupsi di saat dia melaksanakan tugas ya. Maka itu dinamakan sebagai subjek hukum tindak pidana. Oke. Nah, kemudian ya di dalam penyelenggaraan negara ya, penyelenggaraan negara yang dimaksud di sini adalah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, di mana penyelenggara negara itu meliputi yang pertama pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, mulai dari MPR, DPR dan seterusnya ya, DPRD, kemudian nanti ada bagian-bagian lainnya itu dinamakan dengan pejabat negara. Atau pejabat negara pada lembaga tinggi negara, misalnya pada DPA ya, kalau dulu ada Dewan Pertimbangan Agung ya, ada MA ya, ada lembaga-lembaga lainnya itu masuk ke dalam penyelenggara negara. Kemudian menteri, gubernur ya, hakim ya, atau pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya sekarang kan banyak ya tim-tim pejabat yang diangkat oleh presiden ya, misalnya pada bagian menteri juga ada wakil menteri ya, ada dirjen ya, kemudian yang lain-lain itu dinamakan juga dengan pejabat negara. Dan ketika dia melakukan suatu tindak pidana korupsi, maka dia masuk ke dalam penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa saya bicarakan ini? Karena level kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing tingkatan itu akan berbeda levelnya nanti. Orang yang sudah menjadi pejabat negara ketika melakukan suatu korupsi, maka biasanya itu hukumnya lebih berat ya ketimbang masyarakat biasa yang melakukan korupsi ya. Maka pegawai negeri yang melakukan korupsi, kalau kita bandingkan dengan misalnya orang biasa yang melakukan korupsi, itu levelnya akan berbeda ya. Karena apa? Karena pegawai negeri dianggap adalah bagian dari negara ya. Maka subjek yang terkena tindakan korupsi kalau seandainya terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan dan sebagainya, itu akan berefek ya kepada besarnya hukum yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian pejabat lain ya yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi memang ya kita harus melihat ya apa yang menjadi dasar ya suatu undang-undang dibuat dan bagaimana mengaplikasikan undang-undang itu di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi ada level-level ya yang akan dilihat ketika orang melakukan tindak pidana korupsi ini. Oke, saya ingin nanya ini, kayak ibu-ibu pada umumnya sudah PNS, sudah ASN belum?
Ada yang belum? Udah, Pak. Udah ya? Belum, Pak. Kalau Bu Masna yakin saya itu ya. Yang belum siapa Ibu? Bu Natalia udah? Bu Natalia udah ASN? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Bu Masna udah. Yang belum coba bisa nggak raise hand? Coba saya mau lihat. Raise hand bisa kan? Kalau pakai HP itu raise hand bisa kan? Coba tunjuk tangan. Oke, saya mau lihat yang belum ASN ya. Oke. Tapi sudah masuk ke ini, ibu-ibu sudah masuk ke 3K. Nah, ya sudah ya. Belum, Pak. Belum. Yang sudah masuk coba, yang lain coba turunkan tangan. Yang sudah masuk ke 3K ada nggak? Yang sudah masuk data. Data yang kemarin tuh ya, Pak ya? Ya, yang kemarin itu sudah. Tapi banyak juga, Pak, dihalangi sama orang Dinkes, Pak. Iya, oke. Ini sebenarnya ya ketika kita membahas ini ya, jadi nanti mungkin barangkali kita berdiskusi ini ya, itu sebenarnya sudah tindakan aja, Pak. Sudah merupakan tindak pidana itu ya, tindak pidana korupsi itu ya. Kalau menghalang-halangi itu ya karena dia punya wewenang ya, punya jabatan ya, kemudian dia apa namanya, dia sudah mulai ya punya jabatan dirembut ya, Pak ya. Membatasi ya orang yang harusnya sudah masuk. Nah, nanti kita akan bicarakan ya. Nah, ini kita masuk ke bagian ini. Kalau Bu Mira sudah berapa lama masuk ini, Bu Mira Susanti? Oh, saya kerja di perusahaan, Pak. Oh, di perusahaan mana, Bu Mira? Di ASEAN Agri, Pak. Oke, berarti ini ya tidak masuk ke ASN ya. Kita memang tapi kemarin juga masuk data yang masuk juga. Kemarin ini. Ya, dimasukkan juga. Alhamdulillah. Berarti artinya bisa daftar tunggu juga berarti ya, Bu Mira ya? Bisa, Pak. Saya kan masuk IBI ke itu, Pak, ke ranting puskesmasnya, Pak. Tama-tama. Berarti masih bisa lah, ada lah ya. Walaupun bekerjanya tidak di. Tapi nanti kalau seandainya ASN harus pindah berarti kan? Atau bisa di sana saja? Pikir-pikir dulu, Pak. Ya. Kalau pikir-pikir berarti sejahtera di sana berarti ya, Bu Mira ya. Alhamdulillah, insya Allah, Pak. Oke, ya kita lihat ya, kita lanjutkan materi kita ya. Jadi kita tadi sudah melihat ya. Sekarang pegawai negeri ya, menurut KUHP ya. Kita kenapa mengkaji bagian ini? Karena setiap bagian nanti akan masuk ke susunan-susunan ketika tindak pidana korupsi itu terjadi. Apa itu yang dimaksud dengan pejabat ya? Yang disebut pejabat itu adalah termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum ya. Begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan ya, yang menjadi anggota badan pembentuk undang-undang misalnya di pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah. Ya, begitu juga semua anggota dewan ya. Dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah, itu yang dinamakan dengan pejabat. Jadi mulai dari lembaga tinggi negara, kemudian lembaga-lembaga lain di bawahnya, itu masuk ke dalam pejabat. Termasuk nanti ketika sudah berada di satu kota atau kabupaten, kepala-kepala dinas, kemudian kepala-kepala puskesmas, itu sudah masuk ke dalam kategori pejabat. Ya, kenapa? Karena dia sudah memiliki wewenang untuk bisa memutuskan sesuatu ya. Kalau di dalam bahasa organisasi dikatakan sebagai decision maker ya, pembuat keputusan. Oke. Kita belum melihat apakah pembuat keputusan itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik atau kebalikan ya. Kemudian kita lihat di pasal 92 ayat 2. Nah, di sini dikatakan yang disebut dengan pejabat dan hakim itu termasuk juga hakim wasit, yang disebut hakim tersebut juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama. Ini dinamakan juga pejabat. Jadi hakim itu juga adalah pejabat. Kenapa? Karena hakim itu bisa memutuskan suatu permasalahan, bisa juga mengikut sertakan hukum yang benar atau bisa juga hukum yang keliru ya, atau hukum yang memihak ya. Itu bisa juga. Kemudian di pasal 92 ayat 3
itu dikatakan semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat, ya. Semua anggota angkatan perang itu adalah dinamakan juga sebagai pejabat, ya. Komandan Kodim, ya, komandan batalion dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat, ya, apa saja delik korupsi dan apa saja unsur-unsur yang ada di dalam korupsi tersebut, ya. Menurut tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 Ayat 1 mengatakan bahwasanya setiap orang secara melawan hukum, ya, kemudian melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, jadi diri sendirinya diperkaya atau organisasi diperkaya atau korporasi diperkaya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, itu dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi bisa dilakukan oleh perorangan, bisa dilakukan oleh organisasi atau korporasi yang bertujuan melawan hukum, itu dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Ancaman pidana yang bisa dilakukan untuk kegiatan ini adalah 4 sampai 20 tahun penjara. Dan denda 200 juta sampai dengan 1 miliar. Nah, jadi memang sangat besar, ya, ancaman pidananya. Tetapi memang di dalam di dalam keseharian yang kita lihat sekarang, ya, banyak yang aneh, gitu. Kita juga nggak tahu salahnya di mana, ya. Dia sudah melakukan tindak pidana korupsi yang besar, ya, tetapi masih bisa dilakukan pemotongan, ya. Kemudian hukum yang dikenakan hanya minimal, ya, bahkan juga bisa keluar lebih awal, ya. Jadi banyak kasus-kasus yang terjadi, ya, di tengah-tengah masyarakat sekarang. Tetapi secara normatifnya ancaman pidana kalau kita melaksanakan tindak pidana korupsi itu adalah 4 sampai dengan 20 tahun penjara dan denda 200 juta sampai dengan 1 miliar. Denda ini, ya, biasanya, ya, disertakan dengan berapa keuangan negara yang dirugikan, ya. Semakin besar biasanya dia mendekati angka maksimal, tetapi kalau semakin kecil biasanya dia mengikuti seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang mereka lakukan, ya, seperti itu. Apa boleh nggak kita kaya sebenarnya, ya? Sebenarnya kaya raya itu boleh, ya. Bahkan di agama kita juga kita disuruh untuk kaya, ya. Jadi menjadi kaya itu adalah kebolehan, ya, bahkan wajib, ya, ya, sepanjang dilakukan tidak secara melawan hukum, ya. Kemudian ukuran kaya setiap orang itu berbeda-beda, ya. Kemudian ada semacam perlombaan, ya, menjadi kaya atau tampak kaya. Bahkan kaya itu juga sudah merupakan, ya, sebuah style, ya, sebuah gaya, ya. Kemudian kaya itu merupakan kehormatan, ya, seseorang ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya, ya. Jadi di awal sudah dikatakan kaya itu boleh, tetapi yang tidak boleh itu adalah kaya yang didapatkan secara melawan hukum, ya. Kalau kaya saja boleh. Bahkan, ya, yang keempat ini, kehormatan seseorang itu ditentukan oleh kekayaan, ya, dan jabatannya, ya. Walaupun, ya, pasti di sebagian orang, ya, tidak merasakan hal ini, ya. Karena memang sebagian kaya atau tidaknya itu ukuran orang itu berbeda-beda, ya. Orang kaya berbeda untuk setiap orang, ya. Jangan kaya dengan cara bohong, ya. Jangan kaya dengan cara tipu-tipu. Jangan kaya dengan cara palsu. Jangan kaya dengan cara fiktif. Jangan kaya dengan cara markup atau kaya dengan cara step down, ya. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Artinya apa? Kayalah tetapi dengan cara yang tidak melawan hukum, ya, Ibu-ibu. Jadi kalau Ibu Carmen sekarang udah kaya, ya, Bu, ya? Udah, Bu? Pak, PNS nggak boleh kaya, Pak, dihitung nanti. Dihitung kekayaannya, Bu, Pak. siapa yang bilang itu, Bu, PNS nggak boleh kaya? Ya Allah, ini Boleh bahaya, kaya, nih, Kak. Bu. Oh, boleh lah, ya. Siapa yang larang, Bu? Siapa Semuanya yang dihitung, Pak. Emas pun dihitung, kan? Tanggal berapa belinya, berapa, itu kan.
Ini bahaya kita ini Bu ya, kalau seandainya PNS nggak boleh kaya, ini kacau kita ini ya. Iya Pak. Iya, yang PNS itu kan cuman gajinya per bulan Ibu. Siapa tahu Ibu PNS tetapi buka usaha di luar, gitu. Kaya kan? Ya. Karena begini ya, apalagi bidan ya, apalagi bidan. Bidan ini bisa kaya sebenarnya, ya. Tidak, Pak. PNS bidan itu bisa kaya Ibu. Siapa bilang nggak bisa? Ya? Tidak, Pak. Soalnya sekarang pakai kartu BPJS semuanya di Pasaman, Pak. Banyak obat Kita ya, gratis Kak. Pak. Obatnya Kita ya, gratis, Kak. Pak. Apalagi bidan Tahu desa. nggak, Bu? Iya. Dipotong lah ya, Kak ya. Dipotong lagi. Misalnya Ada mau pakai BPJS ya. Ya. Bu, BPJS itu berapa sih potongnya Bu? Jadi saya ini BPJS kasihan juga. 700 nanti dipotong dari dinas sampai ke puskesmas kenanya jadi 600. Belum dari puskesmas lagi, Kak. Nyampe ke tangan kita nanti 400 doang. Iya. Itu udah mendingan itu Bu. Kalau kami di mental nggak ada sama sekali. Ayo udah Kak, nggak usah terima aja lagi Kak. Pusing aja. Bu, mentawai nggak terima sama sekali gimana nih Bu? Itu nggak boleh itu. Kalau untuk jam persel ya nggak ada ya. Kalau untuk jam JKN-nya ada Pak. Cuman JKN tahun ada. kemarin itu bayar separuh. Separuh. Nasib, 700 Kak, berarti nasib. 3,5 gitu. Maksudnya nggak tahu sih dari dinas sih, katanya memang semuanya tidak dibayarkan akhir tahun kemarin ya. Bisa diusul Pak. Itu Sama KPK. harusnya iya Ibu. Itu harusnya bisa Ntar diusut. saya pindah Pak ke KPK Pak. Gimana caranya tuh Pak? Saya usut semuanya Pak. Biar nggak Bagus ini. susah kali teman-teman saya bidan desa nih. Iya, gini. Sebenarnya ya, oke, sebenarnya BPJS itu ya mungkin BPJS yang bermasalah itu mungkin untuk masyarakat yang tidak mampu ya. Tetapi kan sebenarnya subsidi silang di BPJS itu. Karena orang yang mampu membayar mahal kan, sementara orang yang mampu kadang-kadang dia bisa menjadi BPJS itu kesehatan. bukan buat orang susah aja Pak, orang kaya juga make. Makanya, Iya, BPJS Itulah yang saya Makanya. larang Pak. Kalau kaya dia, nggak usah lah pakai BPJS. Nabung aja 2 juta kan melahirkan normal kata saya. biar aman duitnya masuk semua ya. Ngomong harus pakai BPJS ini katanya. Iya. Udah lah hilang lah nanti lagi itu Pak. Aduh, nah ini sebenarnya Bu, sebenarnya enaknya belajar ini ketika saya dilatih sama KPK sebenarnya yang sebenarnya kalau masalah-masalah kajian-kajian hukum segala macam itu kan bisa dibaca sebenarnya Bu ya. Tetapi sebenarnya kajian-kajian teoritis ini kadang-kadang tidak sesuai dengan dengan keadaan sebenarnya di lapangan ya. Ini contoh ini Bu. Emang Ya. Pak jauh kali bedanya Jauh Pak. kali ya. Ini contoh ini. Jauh banget. Harusnya. Teori sama lapangan Pak. Iya. Pada maling berjamaah aja kayaknya Pak. Harusnya Dari Ibu atas ya. sampai bawah tuh Pak. Harusnya BPJS itu udah jelas itu dananya. Dananya itu kan tidak menyentuh ya itulah ya. Kadang-kadang kan harus di report dulu ke dinas kesehatan. Sebenarnya kan nggak perlu itu. Sekarang kan keuangan sudah sudah satu pintu ya. Dari BPJS itu kan sudah terreport ke Kemenkeu. Harusnya bisa langsung ke rekening ibu-ibu itu. Ngapain harus ke dinas? Pak, kalau yang punya BPM dia kerjasama sama BPJS itu otomatis orang BPJS masukin rekening ke bidan yang punya BPM. Harus gitu Bu. Tapi kami yang punya bidan cuma bidan desa kayak gini Pak. Kami kan instansi di puskesmas, tapi kami ditaruh di desa. Itulah namanya kami bidan desa. Nah, di sana, di saat kami menerima persalinan yang menggunakan BPJS, di situ nanti banyaklah potong-potongannya, Pak. Yes, Yang ya. saya terus. Betul. Berarti permasalahannya ini ya, Bu ya, untuk bidan desa ya. Tapi kalau untuk BPM Iya, Pak. aman Kalau ya. BPM enak dia, Pak. Ya? Iya. Berarti ini yang harus diperbaiki ya, yang bidan desa ini Kalau di karena zaman Pak SBY, Pak, itu nggak ada potongan, Pak. Bukan lagi ngomong zaman presiden ya, Pak ya, tapi memang enak di zaman itu dulu. Saya akui. Iya. Ini saya dapat ini. Sekarang pada bengek-bengek orang tuh, masyarakat nih ngeluh-ngeluh BPJS ini. Iya. Artinya Kecuali yang penyakit yang bertahun nggak apa-apa lah pakai BPJS. Bu Carmen sebenarnya kalau kan mau gratis. Kalau Lahiran nggak mau pakai bayar BPJS-nya lagi. Punya anak 2 lagi nggak ada tunggakan duit Bu.
Iya, iya, iya. Apalah nggak langsung saya ngomong lagi. Kalau Bu Mira gimana Bu Mira? Ini Bu Kartika ini ya meluapkan apa ya? Meluapkan isi hati ini ya. Benar, tapi benar Enggak, ya. Pak, Benar. itu semua bidan itu, Nggak Pak. apa-apa. Kalau Bu Kalau Bu Mira, dikit itu enak. kalau Bu Mira BPM ya? Bu Mira BPM. Saya di perusahaan, Pak. Oh iya, perusahaan. Kalau di Uangnya perusahaan banyak itu, Pak. sistemnya bagaimana Kalau Bu di Mira? perusahaan enak, Pak. Kalau setiap Kayak- melakukan tindakan itu langsung dibayarkan ya? Kalau di sana? Kalau di sini kita kan dibayarkan jasa dari perusahaan juga, BPJS juga, Pak. Kalau BPJS-nya langsung diurus langsung sama kliniknya gitu. Nanti ada jasa dari perusahaan juga gitu. Artinya aman lah ya, tidak seperti bidan desa berarti ya. Yang BPM, BPM sama BPM aja bisa tuh, nggak? Pak. Aman tuh, BPM Pak. bisa nggak saya dengarkan ini? Kalau perusahaan aman ya. Kalau yang BPM ada yang punya? Bu Karmen punya, Bu Karmen? Nggak punya ya? Saya enggak, Pak. Saya Iya, ya. di Puskesmas, Pak. Puskesmas ya. Yang BPM ada di sini. Butuh curhatan dari ibu-ibu ini. Bu Yesi dari mana Bu Yesi? Bu Yes? Sebelumnya di RSUD, Pak, kontra BLUD. Oh, RSUD mana? Bu? Pariaman, Pak. Oke, ya, betul, nggak ini ya. BPM ada nggak Bu? Yang Bu Masna di mana Bu Masna? Dan desa, Pak. Oh, dan desa juga. Yang Mentawai lah, saya mau dengar keluhan Mentawai. Memang nggak dibayarkan sama sekali atau bagaimana Ibu? Bu Natalia? Kalau untuk jam persal memang tidak sama sekali, Pak. Iya, jam Yang pasar dibayar. ya. Ya, Nah, yang kalau apa JKN ada ya? JKN ada. Ada. Cuman kemarin itu bermasalah, entah berapa, entah 7 bulan kemarin dibayarnya itu. 7 bulan lupa juga sih. Katanya ada masalah, nggak tahu juga masalahnya apa, Pak. Iya. Dia kalau Salah diperbuat tuh, Kak. uang ini kan memang bermasalah ini. Masalah terus, Pak. Bu Ivo, ini Bu Ivo lagi apa ini? Lagi kerja juga nih kayaknya. Bu Ivo kayaknya BPM ya? Bu Ivo ya? Di desa, Pak. Oh, desa juga. Bu Metri, Bu Metri. Bu Metri jangan terlalu dipikir. Waduh. Di puskesmas, Pak. Bu Vina di mana Bu Vina? Bu Vina? Di mana Bu? Ya Allah, puskesmas juga ya. Enggak, coba yang BPM di tangan. Nih, saya nggak nemu yang BPM ini. Saya mau cross check BPM. Kalau BPJS-nya langsung jam persalnya. Kalau jam persal nggak dibayarkan juga Ibu ya di BPM? Pasti dibayarkan ya? Kalau jam persal itu memang nggak dibayarkan, Pak. Memang nggak ya? Itu bayarnya Nggak ke ya? rumah sakit aja. Jam persal bunganya pasien yang berisiko aja. Kecuali yang ini ya, kecuali yang apa ya, memang BPM untuk persalinan aja ya, itu pasti bayar kan. Berarti di luar BPJS ya. Di BPM biasanya dibayarkan kok, Pak. Tapi Bayar, sudah ya? dipotong-potong juga. Oh, gitu. Ya. Oke, kita coba lanjut ya, ibu-ibu ya. Jadi tadi kita mendengarkan keluhan ya, untuk kaya ternyata agak bermasalah di bidan, tapi saya lihat bidan-bidan banyak yang kaya, saya lihat, apalagi di Bukit Tinggi. Ibu ya, ya bidan di Bukit Tinggi kaya-kaya saya lihat Bu. Ya, kita lihat ya pasal 2-nya, pasal 2 ayat 2. Apabila dilakukan dalam keadaan tertentu ya, bisa dilakukan pidana mati dapat dijatuhkan ya kalau seandainya korupsi itu dilakukan. Tapi kita belum pernah mendengar ya, Bu, ya ada yang dilakukan tindakan pidana mati bagi yang melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian apabila pelanggaran terhadap ayat 1 tadi dilakukan ya, terhadap yang pertama dana penanggulangan keadaan bencana alam nasional ya. Jadi dia korupsi misalnya dana penanggulangan keadaan bencana alam, nah itu bisa dilakukan pidana mati. Atau dana penanggulangan keadaan darurat ya atau bahaya militer, itu bisa dilakukan pidana mati. Dana penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas misalnya, nah, itu bisa juga dilakukan pidana mati. Dana penanggulangan krisis ekonomi moneter misalnya, itu juga bisa dilakukan pidana mati. Kemudian mengulangi kejahatan korupsi, misalnya dia sudah korupsi sebelumnya, kemudian keluar residivis dia lakukan lagi korupsi, nah itu bisa dilakukan pidana mati.
Itu merupakan penjelasan pasal 2 ayat 2 yang ada di sini ya. Apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3-nya, ya setiap orang ya seperti yang tadi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bisa diancam dengan pidana 1 sampai 20 tahun penjara dan denda 50 juta sampai dengan 1 miliar. Nah, ini juga bisa terjadi ya pada pejabat ya, karena jabatan atau kedudukannya dapat merugikan keuangan negara. Oke, nah, ini sekedar contoh, Ibu ya, penyalahgunaan kewenangan misalnya, ya, di mana pejabat mengedepankan menguntungkan kroni-kroninya, ya, yang dekat dengannya itu lancar prosesnya. Nah, itu sudah dinamakan dengan nepotisme. Yang dekat dengannya diangkat jadi pejabat juga misalnya, jadi kabid, jadi kasih, jadi ya, jadi kepala-kepala apa gitu ya. Nah, itu dinamakan sebagai ya penyalahgunaan kewenangan ya, atau sebagai penyalahgunaan jabatan. Ya, kemudian yang kedua contohnya adalah penyalahgunaan kesempatan ya, di mana yang pejabat suami atau istrinya sebagai pejabat, maka pasangannya mendapatkan keuntungan ya dari sapaan, dari perlakuan sampai dengan fasilitas ya. Fasilitas kantor digunakan untuk kepentingan pribadi ya. Atau istri misalnya ya bisa menggunakan fasilitas penerbangan ya, dan apapun ya yang bisa dilakukan ya untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri ya. Yang ketiga contohnya adalah penyalahgunaan sarana, yang mobil dinas yang digunakan untuk keperluan selain dinas ya, atau banyak juga ya kasus-kasus yang kita lihat ya yang mempergunakan sarana-sarana jabatan ya digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu sudah dikatakan sebagai ya orang yang tidak orang yang sudah menyalahgunakan wewenang atau yang menyalahgunakan jabatan yang dia miliki. Oke, Bu Yesi, ada yang mau ditanyakan Bu Yesi? Bu Yesi ini dari mana, Bu Yes? Pariaman, Pak. Pariaman, yang BLU tadi ya. Coba ada nggak pengalaman Bu Yesi selama di Pariaman? Temannya Bu Dini ya, Bu Yesi ya? Kenal Bu Dini, Bu? Kak Dini, yang putih ya, itu ya, Pak? Iya, yang putih ya, masa yang hitam? Iya, soalnya ada 2 Dini. Yang putih ya. Tuh, tanya aja saya, dia kenal. Bu Yesi, ada nggak pengalaman adanya penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh kasih Ibu, kabid Ibu, atau Ibu sekarang sebagai apa, Bu? Kasih ya? Bidan ya, yakin saya bidan. Belum menjabat apa-apa Ibu? Kepala ruangan atau apa? Belum. Enggak, Pak. Ada nggak Bu? Biasanya. Ada nggak Ibu yang merasakan penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh atasan Ibu ke Ibu? Ada nggak? Jujur ya Bu ya, ini kita belajar tindak pidana anti korupsi hari ini. Yang Bapak tanya tuh Pak, banyak semuanya Pak. Ya ini Bu Yesi dulu. Ini lebih khusus nih, khawas pertanyaannya. Ada nggak? Udah merata itu Pak. Ya, contoh. Pas COVID kemarin ya Pak. Ya. Terus? Di Bilang awal aja. kan di awal RSUD Pariaman kan dijadikan salah satu rumah sakit rujukan untuk COVID, 3 di Sumber kan Pak. Iya betul. Salah satunya RSUD Pariaman. Waktu itu janjinya kayak nerima dana COVID-nya sebulan full. Tapi pas penandatanganan penerimaan dananya, hitungannya jadi permasuk ruangan isolasi. Nggak jadi dihitung per bulan. Kalau full per bulan kan jadinya 7,5 Pak.
kalau per masuk jadinya 550 per shift dinas. Artinya rencana awal dengan laporan kegiatan nggak sejalan ya Bu ya? Iya. Tapi tetap diterima ya Bu ya 5,5 itu. Ya mau apa lagi ya Bu ya? Mungkin kebetulan pasien kebidanannya juga lagi sedikit. Oh, iya. Ada lagi yang lebih itu kan masih ini ya Bu ya, masih ada lah. Ada nggak yang betul rencananya misalnya besar kemudian nol gitu, ada nggak? Zong gitu ada nggak? Kalau mengenai TPP gimana Pak? Boleh Bu, coba Bu. Apakah 12 dibayar 10 bulan doang. Iya. Nah, itu yang korupsi itu sebenarnya. Pada laporannya itu 12 itu. Ya. Itu bahaya itu. Lapornya siapa tuh Pak? Janganlah kita sebut di sini ya, Bu Bagian ya. pihak yang mana? Oke, itu ya, itu sebenarnya sudah merupakan tindak pidana itu ya. Tindak pidana itu ya. Kalian seperti itu yang TPP itu. Tapi yang Bu Yesi ini itu masih ada lah Ibu ya, masih diskonnya masih kecil lah ya, dari 7,5 jadi 2,5. Kalau yang lain-lainnya aman kok Pak, soalnya kan dia dari provinsi langsung. Ya, ini ya beda RSUD Pariaman itu dia BLU ya. BLU itu artinya dia sudah bisa melakukan kegiatan mandiri sebenarnya ya. Walaupun dia masih dipantau oleh provinsi, tetapi yang BLU itu artinya sudah mulai kemandiriannya itu 50% itu ya. Artinya kalau seandainya dana-dananya itu bisa dikelola secara mandiri di rumah sakit itu kalau BLU ya, berbeda nanti dengan puskesmas atau rumah sakit non BLU ya. Jadi yang saya lihat ya, rumah sakit RSUD Pariaman itu cukup bagus kalau report ya, laporannya. Tapi nggak tahu kalau pelaksanaan di dalam seperti apa ya. Tidak banyak Ibu rumah sakit RSUD yang BLU itu, salah satunya itu adalah Pariaman ya. Kalau Tiga di Sumber kalau nggak salah. 3 ya. Solo sama Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Ya, Ahmad Mukhtar 1, ya Pariaman, 1 lagi Solo ya. Nah, ya. Solo. Itu sebenarnya Solo. Ibu ya, sebenarnya kalau sudah mandiri seperti itu, artinya keuntungan itu sebenarnya sudah bisa dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk karyawan harusnya, ya, untuk staff ya, baik itu ASN maupun non ASN, ya, harusnya seperti itu. Karena report ke atas tidak terlalu banyak, ya, provinsi tidak terlalu ikut campur itu. Karena lebih banyak dominan diatur oleh rumah sakit ya, yang BLU seperti itu ya. Mungkin sebagai gambaran ya Bu ya, sekarang kan Universitas Negeri Padang itu sudah jadi PTNBH ya, dulu BLU. Untuk Ibu ketahui itu UNP itu menangani dana riset saja itu sudah waktu BLU itu sudah mencapai 3 sampai dengan 5 miliar itu per 6 bulan ya. Nah, itu dilakukan sendiri oleh UNP tanpa harus mereport ke DIPTI. Nah, jadi seperti itu juga sebenarnya kalau rumah sakit yang BLU ya. Jadi dana-dana dari pusat misalnya sekian persen itu nanti dikoordinir oleh rumah sakit saja. Ya, tidak banyak dicampuri oleh provinsi. Walaupun nanti reportnya ke provinsi karena 50% masih ditangani oleh provinsi. Ya, tetapi kalau keuntungan artinya sudah bisa dilakukan di rumah sakit itu saja tanpa harus diberikan laporan ke atas. Ya, mudah-mudahan ya kalau BLU, saya lihat BLU RSUD ini udah lama ini. Dulu waktu saya ke sana, dulu saya itu di Stikes Ceria Buana, kemudian pindah ke Institut Kesehatan Prima Nusantara ini 2015. Jadi saya dulu pimpinan di sana sering mengantarkan mahasiswa ke rumah sakit RSUD Pariaman itu dulu ya. Tapi saya lupa siapa pimpinannya dulu ya. Dan 2016 saya S3 ke ITB, kemudian kembali lagi sekarang mengajar lagi ke ibu-ibu ya. Jadi saya juga baru selesai ini Bu ya. Jadi memang kebanyakan sebenarnya permasalahan klasik itu terjadi ketika kita sudah berhadapan dengan pejabatnya Bu ya. Tapi mudah-mudahan semakin baik ya, karena memang pendidikan anti korupsi ini tidak hanya diberikan kepada perguruan tinggi Bu, juga telah dilakukan ke berbagai instansi-instansi pemerintahan dan non pemerintahan sebenarnya. Mudah-mudahan semakin lama ya kita sudah bisa lepas dari
korupsi ini ya. Harapannya seperti itu. Walaupun ya secara praktek ya seperti yang Ibu bilang tadi masih banyak keanehan-keanehan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perlahan-lahan Ibu ya. Kalau ini pernah nggak dilihat Ibu penyalahgunaan sarana prasarana kalau di rumah sakit? Bu Kartika, ada nggak? Bu Kartika masih mute. Ada Bu? Kalau Bu Yang mananya Karmen, Pak tanya Pak. penyalahgunaan sarana, misalnya apa namanya? Sarananya, sarana yang misalnya barang yang udah dibeli. Jangan itu Bu. Kalau itu di rumah sakit, saya ingin misalnya sarana prasarana misalnya ada mobil jabatan ya, kemudian mobil apa yang digunakan sebagai, ada nggak Bu? Kira-kira kalau itu klasik sekali itu ya, kalau seandainya yang dibeli di rumah sakit kemudian dipergunakan untuk, nah itu memang sudah rahasia umum juga, tetapi nggak usah itu di ini ya. Yang sarana maksud saya itu mobil jabatan, kemudian ada motor jabatan, ada nggak yang disalahgunakan? Nggak ada ya? Beras kan dianterin ke rumah dia yang orang pejabat puskesmas. Ada ya, ada juga ya Bu ya. Tanya itu sama supir ambulannya. Aduh, berarti yang kecil-kecil seperti itu masih ada ya Bu ya? Banyak Pak. Saya kira sudah habis itu Bu ya. Masih ada ya berarti? Ada buat pergi jalan-jalan juga ada. Aduh, nah itu ya saya bilang masih ada. Berarti apa yang diumumkan oleh Jokowi itu masih belum terlaksana dengan baik ya sampai ke bawah berarti ya. Agar tidak mempergunakan untuk kepentingan pribadi gitu ya. Masih ya. Oke lah ya, jadi contoh ini ternyata masih belum terrealisasi ya. Oke, ini suap lagi Bu ya. Apa pula yang suap itu? Jadi suap itu adalah pemberian yang ada maunya ya. Jadi kita memberi orang itu tidak ikhlas Bu ya. Ketika kita memberikan kepada seseorang itu tidak ikhlas, ya kita ada maunya yang ingin diterima, itu dinamakan dengan suap. Kemudian pemberian yang diserahkan dengan maksud agar penerima mengikuti kehendak pemberi, itu dinamakan dengan suap ya. Atau suap itu adalah pemberian yang diserahkan dengan maksud agar penerima mengikuti kehendak pemberi, baik yang bertentangan maupun yang tidak bertentangan dengan kewajiban penerima. Nah, ini saya mau contoh ini Bu ya. Mau contoh. Menurut Ibu suap nggak ini? Misalnya Ibu pergi berhari raya ya, kalau di kampung awak kan Bari Dayo, ke rumah pimpinan. Kemudian Ibu bawa sesuatu ya, mungkin itu makanan, pakaian dan lain sebagainya. Kemudian Ibu berikan kepada pimpinan. Itu suap enggak Bu Karmen? Wah, Pak. Tergantungnya sih orang Tergantung yang niatnya. Apa niatnya Bu? Niatnya Tergantung misalnya ada yang niatnya. kayak gini Pak. Dia misalnya minta tanda tangan, dia lagi ada masalah gitu kan. Kalau itu suap enggak? Nggak minta jabatan. Kalau Kalau itu dalam suap otak nggak? orang itu ya Pak ya. Itu suap itu Ibu ya, yang seperti yang Bu sampaikan Suap, Pak. tadi. Walaupun Ibu hanya bawa misalnya pisang Tapi standar. bisa dikatakan gitu ya. gratifikasi juga ya Pak ya. Itu gratifikasi. Jadi kita akan mau Karena masuk ke dia sana itu ya. statusnya dia pimpinan gitu. Ya Pak ya. Waktu Iya, LPG diajarin kayak gitu. iya. Berarti Hayo. sama pimpinan kan Pak. Jadi bagaimana harusnya Ibu? Bu Yesi. Bu Yesi bagaimana harusnya Bu Yesi? Kalau mau kepemimpinan itu kita bawa buah tangan nggak? Menurut Bu Yesi? Ayo. Menurut Bu Yesi kita perlu nggak bawa buah tangan untuk kepemimpinan itu? Sebenarnya mungkin nggak perlu Pak, tapi kalau seandainya bawa buah tangan tapi tanpa maksud apa-apa, tanpa tujuan apa-apa. Itu baru benar jawabannya ya. Sebenarnya buah tangan itu nggak apa-apa dibawa, tapi jangan ada niat lain ya selain hanya menghargai orang yang dituju ya. Ke pimpinan atau ke siapa saja sebenarnya boleh saja kita bawa buah tangan ya Bu Wasnaya. Di Iya, kampung di adai awak saya disuruh membawa buah tangan kan. Apalagi ke orang yang kita dahulukan kita tinggikan serangkaian, dahulukan selangkah.
nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan ada maksud ya. Jadi yang suap itu sebenarnya adalah pemberian yang ada maunya, ya. Tapi kalau nggak ada maunya boleh sebenarnya. Ya artinya apa namanya, baik atau tidak orang yang kita bawakan itu ya itu tergantung orangnya. Nah itu boleh saja ya. Jadi nggak apa-apa membawa buah tangan, tapi jangan ada maunya. Atau jangan ingin orang yang kita berikan itu mengikuti apa yang kita kehendaki ya. Itu nggak boleh ya. Atau yang penerima itu mengikuti kehendak pemberi baik yang bertentangan maupun yang tidak bertentangan dengan kewajiban penerima. Tapi kalau seandainya kita bawa kemudian ya kita hanya ingin menghargai orang yang kita atasan kita, itu boleh-boleh saja ya, sah-sah saja ya. Yang penting itu jangan ada niat lain ya selain kita hanya membawa buah tangan ya. Oke ya. Jadi jangan terlalu kaku pula ya, nanti ke pimpinan Assalamualaikum. Aduh, membawa Allah ya, ya itu kan nanti kan susah juga nanti komunikasinya ya Bu Karmen ya. Kalau terlalu kaku pula ya, kalau sekarang kan Presiden udah membatasi nggak boleh open house ya. Open house itu kan udah aman itu. Jadi artinya kita nggak akan pergi ke pimpinan kita ya. Tapi kalau seandainya pimpinan open house pun ya nggak apa-apa juga bawanya. Jadi tulus saja kita ya, tuluskan hati ya, bersihkan niat ya, kita pergi ke sana hanya untuk bersilaturahim ya, bersilaturahmi ya, itu nggak apa-apa ya. Ya Bu Yesi nanti pergi ke mertua nanti nggak bawa buah tangan nanti kacau pula. Kenapa nggak bawa? Takut suap ya, kan kacau nanti ya. Ya Bu Mira ya. Ya Bu Mira, jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Yang penting kita tidak punya niat lain ya selain hanya untuk menghargai ya atasan ya, pimpinan dan lain sebagainya. Oke. Itu yang suap ya. Kita lihat sekilas ini ya. Ada 6 gradasi perbuatan memberi ya dan menerima. Yang pertama ya, gradasi itu terjadi apabila pemberian yang boleh bahkan wajib dilakukan ya. Jadi ada pemberian yang boleh dan wajib dilakukan. Contohnya tadi kita pergi ke pimpinan bawa buah tangan, itu boleh-boleh saja sebenarnya. Atau kita pergi ke mertua kita bawa buah tangan, itu tidak dianggap sebagai suap ya. Atau yang kedua gradasi itu adalah pemberian yang berbau suap ya karena ada maunya. Nah, jadi baru dikatakan suap itu karena ada maunya ya. Kalau tidak ada maunya ya boleh-boleh saja ya. Yang ketiga, pemberian yang merupakan suap itu tetapi bukan korupsi. Ada juga yang suap itu tetapi bukan korupsi. Contohnya kita hanya memberikan misalnya bahan-bahan makanan ya, seperti yang saya contohkan tadi, pisang misalnya, atau WN samba pimpinan, itu boleh ya. Itu mungkin suap ya, tetapi bukan korupsi. Kan nggak mungkin itu korupsi ya, karena kita bikinkan makanan. Tetapi yang korupsi itu apa? Ibu mungkin belikan mobil misalnya, itu baru korupsi. Ibu belikan motor misalnya, itu baru korupsi. Kenapa? Karena dia sudah merupakan benda yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama ya, dan dia juga bernilai besar ya, itu baru dinamakan korupsi. Ibu belikan printer misalnya, itu baru korupsi. Tapi kalau ibu biar samba untuk pimpinan ya boleh-boleh saja ya. Nah, mungkin tujuan kita adalah biar lebih harmonis hubungan kita. Mungkin selama ini pimpinan tidak anggap kita ya, dengan kita memberikan makanan untuknya lama Rasul Sambawa. Bu Natalia bisa ngomong Padang? Ini saya udah ngomong Padang aja ini. Bu Natalia paham kalau saya ngomong Padang? Ngerti Pak. Ngerti ya, alhamdulillah. Saya kira harus berbahasa Indonesia semua. Pusing juga saya ngajar kalau bahasa Indonesia semua ya. Bu Citra, orang mana Bu Citra? Ini putar-putar. Orang Medan tapi kerja di Mentawai Pak. Tapi udah bisa bahasa Padang kan? Rantau di Mentawai. Ya tapi ngomong Padang udah bisa kan? Sedikit-sedikit Pak. Aman lah itu ya. Nah, nanti saya ngomong Padang tapi logat Batak ya. Nggak apa-apa ya Bu ya? Oke Pak. Oke, sip ya. Saya cek dulu, nanti saya udah ngomong Padang aja ternyata ada yang nggak paham, nanti kan kacau juga ya. Oke.
Oke, Ibu. Ibu mungkin barangkali di mata kuliah ini ketemu dengan saya santai ngajarkannya Ibu karena tidak ini ya, tidak banyak materi yang terlalu harus menggunakan pemikiran yang kuat ya. Nanti Ibu juga akan kuliah dengan saya di mata kuliah yang mungkin harus punya ini ya, pemikiran yang kuat ya. Saya juga ngajarkan nanti research ya. Saya nanti juga akan mengajarkan biostatistik ya. Mungkin di bagian-bagian itu baru kita akan menggunakan otak ya untuk ini. Kalau ini kan sekarang enak ini. Kita hanya berdiskusi ya, membahas suatu permasalahan yang terjadi juga di tengah-tengah masyarakat ya, terjadi di negara kita, di bangsa dan tanah air kita ya, korupsi ya. Sampai sekarang masih menduduki apa ya, puncak ya tertinggi tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ini ya. Nggak tahu kapan akan berakhir ini. Oke, yang ketiga, pemberian yang merupakan suap itu tetapi bukan korupsi seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Yang keempat adalah pemberian yang dianggap suap ya, alias gratifikasi. Ya, ini yang masuk ya ke dalam tindak pidana korupsi. Kemudian pemberian yang termasuk kategori suap juga ada pada pasal 13 ya, pasal 12B juga masuk. Kemudian pemberian yang dianggap suap sesungguhnya itu ada pada pasal 5 ayat 1. Kita lihat nanti bagaimana bunyi pasalnya. Jadi suap sebagai tindak pidana korupsi itu yang pertama adalah pemberian yang sesuai dengan pasal 5 ayat 1 tadi, huruf A, di mana penerima diancam dengan pasal 12A ya, kurungan tadi sampai dengan 20 tahun penjara. Kemudian pemberian yang sesuai dengan pasal 5 ayat 1 huruf B, di mana penerima itu diancam dengan pasal 12B, artinya sampai hukuman mati ini. Yang ketiga adalah pemberian sesuai dengan pasal 6 ayat 1, di mana penerima diancam dengan pasal 12C. Kemudian pemberian suap ya sesuai dengan pasal 6 ayat 2, mana penerima diancam dengan pasal 12B. Ya, jadi pasal-pasal ini menentukan seberapa lama penerima suap yang tergolong korupsi itu ditahan ya. Kemudian begitu juga dengan pemberian sesuai dengan pasal 13, ini penerima diancam dengan pasal 11. Dan penerima sesuai dengan pasal 12B nanti penerimanya seperti apa nanti akan kita lihat ya. Nah, inilah yang betul-betul masuk ke dalam korupsi. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pasal 5 ayat 1 huruf A mengatakan bahwasannya setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ini pasal 5 ayat 1. Maka penjaranya seperti yang saya katakan tadi 1 sampai dengan 5 tahun dan denda yang bisa diberikan kepadanya 50 juta sampai dengan 250 juta. Ya, ini yang pasal 5 ayat 1 ya, sampai dengan 250 juta dan penjaranya 1 sampai dengan 5 tahun. Nah, ini yang pertama. Kemudian ya, suap di sini ya, penyuap dapat dijerat sendirian tanpa ada penerima suap. Jadi kalau seandainya penerima suapnya misalnya lari ke luar negeri, tidak berada di tempat, tidak ditemukan, maka penyuapnya itu bisa dijerat sendirian tanpa ada penerima suap. Kemudian menjerat penyuap tidak perlu menunggu pejabat menerima pemberi, apalagi memenuhi keinginan penyuap. Artinya kalau seandainya nanti ya penyuapnya baru ditemukan 5 tahun yang akan datang, maka yang pengadilan ya atau KPK itu sudah bisa langsung menjerat penyuap. Tidak perlu menunggu pejabat menerima pemberian, apalagi memenuhi keinginan penyuap. Ya, misalnya pejabatnya misalnya lari misalnya ke luar negeri, penyuapnya dapat, nah itu bisa langsung dilakukan tindakan. Ya. Kemudian yang ketiga, dapat terjadi ada penyuap tanpa ada penerima. Jadi, ya penerimanya mungkin hilang ya atau mana ya, kan banyak kejadian sekarang itu lari ke luar negeri kan dengan gampangnya gitu ya, maka yang memberi yang menyuap itu sudah bisa langsung dieksekusi. Kemudian bila ada penyuap dan penerima, maka penyuap dan penerima itu nanti akan dijerat ya. Kalau seandainya OTK ya, operasi tangkap tangan seperti itu, kemudian ditemukan ada penerima, kemudian ada penyuap, maka kedua-duanya bisa langsung dieksekusi sebagai tahanan KPK atau tahanan kejaksaan ya, yang sesuai dengan berapa dana yang mereka suap ya. Karena KPK memang terbatas juga ya, tidak bisa sampai di bawah 500 juta seperti itu ya, biasanya kejaksaan.
Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada jurisprudensi ya. Jadi hukum yang berkaitan dengan pasal 209 KUHP yang mengatakan pasal ini ya dapat juga diberlakukan seandainya hadiah itu tidak diterima. Jadi kalau seandainya hadiah tidak diterima oleh penerima, tetapi niat menyuapnya sudah ada, itu bisa juga diberlakukan ya sebagai tindak pidana korupsi. Kemudian memberi hadiah ya di sini mempunyai arti yang lain daripada menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati ya. Ia meliputi setiap penyerahan dari sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai ya. Itu hadiah ya. Tapi tentu tidak seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian yang diterima dan dimaksud dari pasal 209 KUHP ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri ya, suatu percobaan yang dapat dihukum menyuap ya, yang berkenaan dengan suap. Oke. Kemudian di pasal 12 lagi ya, pasal 12 huruf A tadi ya, kita sudah garis bawahi ya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan ya, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Nah, itu dinamakan dengan suap tadi ya. Itu pegawai negeri ini atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Misalnya ya pegawai negeri sebagai kasih atau kabid misalnya ya, kemudian diberikan sesuatu hadiah ya. Nanti dengan sesuatu atau hadiah itu nanti akan merubah atau tidak melakukan sesuatu pejabat ini, maka itu dikatakan sudah terkategori dengan penyuapan ya atau suap. Kemudian pasal 13 ya, setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang dia miliki yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan kedudukan tersebut, maka ancaman pidana kalau pasal 13 ini adalah 1 sampai dengan 3 tahun penjara dan denda 50 juta sampai dengan 150 juta ya. Nah, ini masih berlaku bagi yang memiliki kekuasaan ya, sehingga dia bisa diancam pidana selama 1 sampai dengan 3 tahun penjara dan atau denda 50 juta sampai dengan 150 juta. Wah. Aduh, kurang-kurang ini beda mamai. Itu bahasa Mentawai itu ya. Enggak, Pak. Enggak. Pasaman ya. Ya, Pasaman ini kan mirip bata itu ya. Iya, Pak. Ya, Bu Citra ya. Oke, pasal 11 ya. Ke pasal 11 ini, pegawai negeri ya atau penyelenggara negara menerima hadiah atau menerima janji yang diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adalah hubungan dengan jabatannya. Artinya apa? Orang yang memberikan hadiah ya kepada pejabat yang berwenang ini berharap ya ketika dia memberikan hadiah ini pejabat tersebut bisa melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan sesuai dengan keinginan yang memberikan hadiah ya, itu pada pasal ke-11. Nah, apa hukumnya ya? Jurisprudensi yang berhubungan dengan pasal 300 dia berhubungan dengan pasal 418 KUHP yang mengatakan bahwasanya adalah tidak perlu bahwa pemberian itu diterima oleh si pegawai negeri di dalam sifatnya sebagai pegawai negeri. Artinya apa? Kalau seandainya dia memberikan sesuatu itu agar berubah kebijakan pejabat, ya, maka nggak boleh diterima. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga jebakan, ya. Ada juga jebakan yang terjadi. Jadi sebenarnya yang kena itu tidak hanya bawahan, ya. Ada juga pejabat yang terkena, ya.
padahal dia tidak mau menerima. Contohkan ini, ya, pejabat ini biasanya ada sopir kan, ibu-ibu ya. Ini kasusnya terjadi ini. Pejabat ini kan punya sopir ya. Kemudian orang yang menyuap ini tidak langsung ke pejabat, ya, tapi dia nitipkan ke sopir. Ya, kemudian suatu waktu kasus ini terungkap ya, nggak tahu ya, mungkin sudah disetel atau bagaimana. Kasus ini diungkap, ada misalnya kejaksaan, tim kejaksaan atau KPK melakukan tangkap tangan, tapi tangkap tangannya tidak pada pejabat ya, tapi pada sopir pejabat. Dan karena sopir ini nggak tahu sama sekali ya, nah itu dianggap itu sudah sampai ke pejabat. Nah ini juga berbahaya. Maka kalau ibu-ibu sudah menjadi pejabat nanti ya, ajari juga sopirnya, ya, bahwasanya kita sebagai pejabat tidak boleh menerima bentuk apapun ya, kecuali seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, kalau makanan nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang diberikan suap itu dalam bentuk material, dalam bentuk benda yang nilainya besar, itu hati-hati ya. Apalagi uang ya, uangnya tidak hanya dalam rupiah, juga dalam dolar, itu hati-hati. Ya titip sama sopir, ya sopir harus disampaikan bahwasanya bagian dari suap itu adalah ketika ya pemberian orang lain kita terima, kita menganggap pemberian itu adalah bagian dari kekuasaan yang kita miliki ya, atau jabatan yang kita miliki, sehingga jabatan atau kekuasaan yang kita miliki itu bisa berubah sesuai dengan keinginan orang yang memberikan hadiah atau suap itu ya. Jadi jangan diterima ya, jangan diterima. Kemudian di bagian kedua ya, undang-undang atau hukum tidak mengenal ketentuan bahwa apabila seseorang pegawai negeri dituduh melakukan kejahatan yang dimaksud oleh pasal 418 KUHP, maka orang yang memberi kepada pegawai negeri itu harus dituntut lebih dahulu atas kejahatan tersebut. Nah, jadi artinya di sini apa? Yang dituntut terlebih dahulu bukan orang yang diberikan hadiah, tetapi yang dituntut terlebih dahulu adalah orang yang menyuap ya, menurut pasal 209 KUHP. Tapi memang ya di KUHP itu sendiri dikatakan orang yang memberi dan menerima suap sama-sama dijerat dengan tindak pidana korupsi ya. Kan korupsi itu terjadi apabila ada yang menyuap dan ada yang menerima suap ya. Nah, tapi maksudnya bukan ibu menyuapi suami ya. Kalau menyuapi suami silahkan saja ya. Kalau suap-suapan boleh ya Bu ya. Ya Bu Citra ya. Bu Citra ini sukanya suap-suapan ini. Ya Bu ya. Tapi bukan menyuap ya Bu ya. Oke ya. Pak mau nanya Pak. Ya silakan Bu Carmen ya. Ini mau apanya Pak gini? Mau sharing sih. Umpamanya gini Pak. Saya nolong orang gitu kan. Nah, tak tahunya orang tersebut itu kasih uang gitu kan, kasih uangnya memang sih nggak dikasih di tangan, itu dimasukkan ke kantong, itu semacam apa punya itu Pak, suap atau gimana itu Pak? Bu, yang nyuap ini Ibu tahu nggak? Menyuap ini artinya sebelum Ibu melakukan tindakan dia kasih dulu. Itu suap namanya. Tapi kalau misalnya ibu bantu dia, ya ibu bantu dia, kemudian mungkin barangkali maksudnya ini ucapan terima kasih. Makasih ya Pak. Ya, ucapan terima kasih. Nah kalau ucapan terima kasih itu tidak suap itu, ya. Misalnya dia masukkan misalnya ke dalam kantong ibu, kan nggak besar-besar ya Bu ya. Tapi kalau besar ini bahaya juga Bu. Enggak, maksudnya itu contohnya gitu loh Pak, gitu kan. Ya kadang-kadang kan kita kan ini Bu sedikit gitu kan, kita kan nolongnya nih ikhlas nih gitu kan. Bisa nggak Bu disampaikan begini, wah ini nggak usah gitu. Iya gitu Pak, tapi kan memaksa gitu, udahlah Bu gitu kan katanya kan. Nah kiranya nyusalnya kesaku Pak, tuh sebab dah tuh terpaksa juga terima kan Pak. Iya. Yang jelas tindakan di awal, suap itu tindakannya di awal itu. Jadi sebelum ibu melakukan membantu, dia sudah berikan dulu ya. Kalau dia berikan setelah ibu lakukan tindakan, berarti dia ucapan terima kasih ya.
Apalagi Ibu sudah bilang jangan ya. Tapi jangan Ibu jangan Ibu tangkap tangannya gitu ya. Jangan memang betul-betul nolak Bu. Jangan gini ya Bu ya. Tapi jangan Ibu Ibu gini kan pula itu nggak boleh ya Bu ya. Jangan memang gini Bu ya. Ini Jangan. satu lagi Pak. Ya. Sering saya juga kan kemarin itu sering sama orang-orang angkatan sih gitu kan. Jadi pada umumnya kemarin itu kami kan cerita Pak, waktu itu kan ini nanya sama Polri gitu. Dari slide tadi kan ada katanya situ apa ya, lupa Yuni tadi, ada kebiasaan ya. Iya. Slide babak pertama ya. Jadi kalau di Polri ini, Polri maupun TNI itu kalau masuk angkatan itu tuh bayar. Kami dari masuk itu kami udah diajarkan dengan itu gitu. Jadi kalau kami nampak uang itu ya biasa aja gitu kan. Jadi sampai pun terbawa ke masyarakatnya gitu kan. Nah, tapi tidak semuanya seperti itu Bu bilangnya kan. Tapi pada umumnya gitu katanya Pak. Jadi itu di mana dikategorikan itu Pak? Kalau itu mohon maaf itu memang iya, itu sudah tindak pidana sebenarnya Bu ya. Tapi ya kita itu agak katanya sulit, udah ya. Tradisi dibilangnya Pak Iya, gitu. ya, udah kebiasaan ya Bu ya, udah kebiasaan. Ya. Jadi mau pindah pun kemana-mana pakai uang gitu. Iya. Apapun masalahnya tetap pakai uang katanya. Gitu, Pak. Jadi masuk Ini kemana deh itu? Ini pertanyaan kedua Ibu ini sulit ya, tapi mohon maaf Ibu, saya harus jawab itu dengan jujur, itu adalah tindak pidana korupsi sebenarnya. Ya, yang kedua itu. Ya, kalau yang pertama tadi masih itu ucapan terima kasih ya, Pak. Tapi yang kedua ini sudah masuk ke tindak pidana korupsi. Tapi ini sudah rahasia umum juga ini Bu ya. Kalau TNI, kepolisian, kemudian ada calo-calo juga, ya itu sebenarnya masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Tapi mudah-mudahan lah Bu ya, semakin lama saya lihat jenderal kita sekarang, jenderal di kepolisian, kemudian jenderal di TNI sudah berkomitmen untuk menghapus ini ya. Tapi mungkin di dalam pelaksanaan di bawah ini masih ya Bu ya, masih kita dengar ya, masih kita dengar. Ya, mudah-mudahan lambat laun ini bisa hilang ya, sehingga nanti yang menjadi perwira-perwira tamtama kemudian di kepolisian itu benar-benar sudah betul-betul pure ya karena kemampuan ya. Ini masih abu-abu ya Bu ya kalau di sana ya Bu ya, Bu Carmen. Iya Pak. Ya mudah-mudahan tapi saya jawab jujur itu masih masuk ke dalam tindak pidana korupsi ya Bu ya. Yang keduanya masih masuk. Ya Pak, Oke. makasih Pak. Ya, ada yang lain Ibu? Ibu berarti dinasnya di sana Ibu? Saya di Mentawai Pak, di Topejat. Oke. Ibu-ibu sekarang kalau pindah-pindah dinas masih bayar Ibu-ibu? Nah, itu masih masuk. Belum ada yang pindah Pak. Ya kalau ada nggak ya? Pak. Tergantung. Rencana mau pindah. Itu masih bayar nggak Bu? Kata orang masih Pak. Oh, itu masih masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Hati-hati Bu, yang menyuap itu yang pertama dulu diusut itu. Iya. Kalau di agama kita kan jelas ya Bu ya, orang yang memberi dan menerima suap itu tempatnya di neraka ya Bu ya. Ya Bu Carmen ya. Iya Pak. Bu Carmen, tuh ya kalau di agama kita ya. Tapi tergantung juga itu Pak. Soalnya saya kan Bu, kalau agama itu jangan pakai tergantung Bu ya. Pokoknya itu benar itu ya. Orang yang memberi dan menerima suap itu tempatnya di neraka, titik itu. Ya pun kadang-kadang kalau udah dikasih pelicin anak mua ya Pak. Terpaksa. Kamu sadonya Kak. Tapi belum pernah sih Pak. Panggil ajudan gubernur Kak. Dapat saya Pak tuh Kak. Iya siap. Oh ya, kemarin itu saya pribadi dan beberapa teman sudah kebetulan gubernur itu guru ngaji saya itu dulu ya. Guru ngaji, kemudian wakil gubernurnya Pak John Andri ini kemarin kita undang ke IKSPNB itu. Dan kita sudah berbicara tentang ini juga ya, walaupun belum khusus ya. Tapi memang pekerjaan itu pekerjaan besar ya. Mudah-mudahan lambat laun negara kita ini tambah baik.
ya mudah-mudahan juga negara kita ini bebas ya dari tindak pidana korupsi. Ya, ya teorinya. Tapi kembali tadi yang cerita Yuni tadi yang angkatan tadi tuh Pak, katanya kayak mana mau generasinya bagus, sementara apanya tuh akarnya tuh memang ngalah rusak bana kecilnya Pak. Itu. Iya, itulah ya. Itu kasar langsung ngomong tuh Pak. PR besar ya Bu ya, PR besar. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ini Bu, kalau kita memberikan materi-materi ini memang banyak komplain juga karena memang dari atasnya itu juga masih belum bersih. Jadi ke bawahnya bagaimana mau bersih? Ya. Jadi selalu itu yang menjadi PR besar ya Pak. PR besar ya, PR besar. Tapi gini ya Bu ya, kenapa di Ibu juga diberikan pendidikan anti korupsi ini sebenarnya agar Ibu juga memahami ini. Kan beberapa kali sudah saya sampaikan ini, hukum pertama yang akan dikenakan oleh tindak pidana korupsi itu adalah yang menyuap, ya. Kemudian baru penerima suap. Walaupun penerima suap tidak ditemukan, penyuapnya masih bisa diusut ya, sehingga mempertanggungjawabkan ya pelaksanaan kegiatan korupsi tersebut ya. Kan banyak tuh sekarang Bu ya, Ibu nyuap orang, penyuapnya bisa lari ke luar negeri misalnya ya. Nah, kita masih bisa tetap diusut ya, sehingga mempertanggungjawabkan kegiatan kita menyuap orang. Kayak beberapa slide tadi sudah kita tampilkan. Oke, Ibu kita lanjut dulu ya, kita tetap Ibu harus menerima ini ya, bahkan tidak hanya di 1-2 pertemuan, 3-4 nanti juga akan ada, kita masih membicarakan korupsi ya. Seperti apalah potret Indonesia ya. Teorinya sudah bagus Ibu ya, tapi dalam tahap pelaksanaannya masih belum bagus gitu. Pasal 15 kita lihat ya, setiap orang yang melakukan percobaan atau pembantuan atau pemufakatan jahat ya untuk melakukan tindak pidana korupsi, ancaman pidananya dalam hal percobaan ya, dia baru mencoba ini disamakan dengan delik selesai. Jadi mencoba saja Bu sudah dianggap sudah melakukan kegiatan korupsi ya. Kemudian dalam hal pembantuan ya, misalnya dia dibantu oleh orang lain ya, disamakan dengan pelaku utamanya. Jadi Ibu misalnya bersama suami misalnya, padahal suami hanya membantu ini, maka suami juga mendapatkan hukuman yang sama dengan pelaku ya, dengan Ibu misalnya ya, yang menyuap gitu ya. Atau dalam hal pemufakatan jahat disamakan dengan seandainya delik itu sungguh dilakukan. Jadi ini baru berencana ya Ibu ya, akan apa itu ternyata terungkap oleh KPK ya, kan KPK itu tujuan utamanya adalah melakukan preventif ya, pencegahan. Tetapi ketika semua rencana Ibu itu sudah terbongkar oleh KPK, walaupun Ibu belum melakukan, masih merencanakan, maka itu sudah masuk ke delik sesungguhnya, sudah bisa dilanjutkan ke persidangan ya. Nah, jadi ancaman pidananya seperti itu. Kemudian pada pasal 12B ayat 1, ini baru masuk ya, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap ya, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ya. Artinya memindahkan orang ya tidak sesuai prosedur, artinya melakukan pengangkatan terhadap pegawai baru tanpa prosedur ya, maka dia masuk ke dalam gratifikasi ya. Jadi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ya. Apa itu gratifikasi ya? Kita bermulai ya. Gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas ya, meliputi pemberian uang, pemberian diskon atau rabat, pemberian komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, di mana gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Nah, makanya Bu, LPSK sekarang sudah mampu mendetek ya kegiatan-kegiatan abnormal yang dilakukan ya berupa pencucian uang atau penerimaan dengan cara ilegal ya, dalam rangka
mengetahui tindakan gratifikasi ini. Nah, inilah yang gratifikasi ya Bu ya. Jadi kita sudah masuk ke gratifikasi. Dan ini penjelasannya ada pada pasal 12B. Nah, nih. Apa dasar pemikiran dari gratifikasi ini? Ya. Dasar pemikirannya adalah tidak sepantasnya ya pegawai negeri atau pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan. Ya. Jadi tidak sepantasnya pegawai negeri atau pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan. Ya. Nah, tapi ya tetap harus diingat ini ya kasus-kasus ya yang bagaimana yang masuk ke gratifikasi. Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya, sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan kewajibannya. Jadi, ketika kita melakukan tugas kita sebagai tanggung jawab kita, maka kita tidak berhak ya mendapatkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Ya. Ini kata kunci gratifikasi, ya. Ini kata kunci dari gratifikasi. Karena apa? Tidak sepantasnya pegawai negeri atau pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan. Ya. Tapi seperti kasus Bu Carmen tadi, Bu, jangan gitu ya. Tapi memang enggak gini ya. Jangan gini aja, berarti kan sudah menolak. Kalau dipaksa juga berarti kan sudah di luar sudah di luar kemampuan Bu Carmen ya. Sudah dijangankan, diambilnya misalnya kantong dimasukkan sesuatu ya. Tapi kan nggak banyak ya Bu Carmen ya. Tidak sampai hitungan juta kan, Bu Carmen ya kasus tadi? Enggak ya? Bu Carmen masih mute? Enggak ya? Enggak, Pak, itu kan contoh yang daripada dicontohkan ke orang kan. Iya ya. Jadi kalau jangan di KPK itu gini Bu, jangan. Katakan tidak. Gitu. Tapi sayangnya waktu itu setelah katakan tidak ini tim-timnya SBY waktu itu masuk masuk penjara ya. Katakan tidak pada korupsi ya, gitu ya, tapi habis itu masuk penjara ya, bukan ya. Oke ya. Jadi seseorang ya tidak berhak, saya ulangi lagi, seseorang tidak berhak meminta dan mendapatkan sesuatu melebihi haknya, sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan kewajibannya ya. Jadi kita lihat ya dasar daripada gratifikasi ini begini gagasan Plato ya. Para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-hadiah. Ya, mereka yang membangkang kalau terbukti bersalah harus dibunuh tanpa upacara. Ini Plato pada tahun 427 sebelum Masehi sampai dengan 347 sebelum Masehi. Inilah dasar salah satu tindak pidana korupsi, hukumannya adalah diancam hukuman mati. Ya Bu ya. Jadi berdasarkan gagasan Plato ini. Ya. Artinya apa kata Plato? Para pelayan bangsa itu adalah pegawai negeri, ASN ya, aparatur sipil negara harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-hadiah ya. Mereka yang membangkang kalau terbukti bersalah harus dibunuh tanpa upacara. Makanya kalau sekarang ya Ibu ya, ASN itu sudah mulai diperhatikan kesejahteraannya ya, sudah ada remunerasi, sudah ada kenaikan gaji ya, gaji ASN sekarang kan sudah cukup baik ya Bu ya, sudah cukup baik. Pak, ya, cuman TTP dipotong Pak, dibayar cuma 10 bulan. Iya. Tapi yang lain dibayarkan ya Bu ya, yang lain ya selain itu uang lainnya banyak ya. Itu tujuannya adalah apa? Agar betul-betul melaksanakan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan tanggung jawab yang dia miliki tanpa menerima lagi hadiah-hadiah lain ya. Mudah-mudahan nanti semakin lama ASN ini gajinya semakin baik gitu ya, sehingga betul-betul menjadi pelayan masyarakat ya, betul-betul melayani ya tanpa menarik lagi sesuatu dari masyarakat ya. Harapannya seperti itu. Allahu a'lam ya. Di gratifikasi itu adalah pemberian biasa yang pada dasarnya boleh dilakukan, akan tetapi menjadi tindak pidana apabila penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ya, bagaimana kalau ibu-ibu misalnya honor di sana, boleh nggak ibu menerima? Kan di sini dikatakan
adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kalau honor bagaimana Ibu? Bu Kartika, kalau honor kita di rumah sakit, kemudian kita menerima sesuatu dari kegiatan yang wajib kita lakukan. Menurut Bu Kartika, itu boleh atau tidak? Gratifikasi atau tidak? Itu sama aja sama dengan gratifikasi, Pak. Sip. Soalnya dia kan masih dalam penyelenggaraan walaupun dia honor. Oke, ya. Kenapa? Karena honornya juga dibiayai oleh negara, Ya. kan sudah kita bahas Dia kan tadi ya. gaji juga, Pak. Oke, ya. Jadi walaupun Ibu honor ya, ikatan kontrak dan lain sebagainya itu juga masuk ke dalam gratifikasi karena gaji honor atau gaji kontrak dibayarkan oleh negara dan dia masuk ke dalam pegawai pemerintah ya, yaitu masuk ke dalam gratifikasi. Ya. Jadi gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya dianggap suap. Ya. Jadi gratifikasi kalau terjadi pada pejabat negara atau pada ASN atau pada pegawai kontrak atau pada pegawai honor itu masuk ke dalam suap. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ya perbedaan suap dengan gratifikasi. Ya. Dalam suap itu harus terdapat meeting of mind. Ya. Tetapi dalam gratifikasi tidak. Ya. Jadi kalau suap itu ada pertemuan, Ibu-ibu, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ke Ibu Carmen ya, ketika suap itu sebenarnya harus ada pertemuan awal dulu antara yang memberi suap dengan yang akan diberikan suap ya. Artinya, Bu, ya kalau ada pertemuan, tolong Bu, ya, tolong saya, nanti akan saya berikan A, B, C, D, ya. Jadi akan diberikan itu yang dinamakan dengan suap. Tetapi kalau gratifikasi tidak, ya. Gratifikasi ya tidak ada pernyataan di awal, tetapi ketika sudah dibantu, nah, kita memberikan sesuatu, itu dinamakan dengan gratifikasi, ya. Bahkan bisa terjadi pemberi gratifikasi tidak mengetahui apa yang ia kehendaki dari si penerima, ya. Di pada kasus tertentu, ya bisa terjadi, ya. Pemberi gratifikasi, orang yang memberikan gratifikasi tidak mengetahui apa yang ia kehendaki dari si penerima. Ya. Jadi gratifikasi diberikan bukan yang pertama supaya pejabat berbuat sesuatu, ya, ini gratifikasi ya, atau bukan juga karena pejabat telah berbuat sesuatu. Jadi gratifikasi itu agak abstrak ya. Kadang-kadang ya dia tidak dibantu, dia juga memberikan suatu hadiah, ya itu dinamakan dengan gratifikasi. Nggak tahu tujuannya apa. Jadi tetapi semata-mata karena ia pejabat ya, tapi karena semata-mata karena ia adalah ASN yang bisa nanti sewaktu-waktu akan membantu dia ya, itu dinamakan dengan gratifikasi ya. Jadi berbeda dengan suap tadi ya. Kalau suap jelas ya, kita ingin memberi orang sesuatu, pejabat memberi pejabat sesuatu karena ingin A, ingin B, ingin C seperti itu ya. Tetapi ketika kita melakukan gratifikasi tidak jelas ya. Belum tentu pejabat itu melakukan A ya, belum tentu pejabat itu melakukan B, belum tentu juga pejabat itu telah melakukan A, belum tentu juga pejabat itu telah melakukan B, langsung saja diberi hadiah ya, itu dinamakan dengan gratifikasi. Kenapa kita memberikan gratifikasi? Karena kita tahu dia adalah pejabat ya. Kenapa kita memberikan gratifikasi? Karena kita tahu dia adalah aparatur sipil negara misalnya ASN yang sewaktu-waktu atau pada waktu yang akan datang barangkali akan bisa membantu kita. Itu dinamakan dengan gratifikasi ya. Oke, bagaimana pembuktian dari gratifikasi itu ya? Oleh penerima gratifikasi apabila nilainya lebih dari 10 juta rupiah atau lebih, maka itu dinamakan gratifikasi sudah terjadi. Makanya saya tanya tadi Bu Carmen, berapa jumlahnya? 100.000 atau enggak ya? Tapi kalau jumlahnya sudah 10 juta atau lebih, nah itu sudah dikatakan sebagai gratifikasi. Kemudian kalau oleh penuntut umum, ya, apabila nilainya kurang dari 10 juta, itu juga bisa dilakukan, ya, ditindak, ya, kurang dari 10 juta. Kalau lebih dari 10 juta ini, ya, ini sudah bisa, ya, penerima gratifikasi itu dilacak, ya, mungkin oleh kejaksaan, ya, oleh
oleh orang yang bisa membuat delik aduan dan lain sebagainya, ya. Nah, itu sudah bisa bernilai gratifikasi. Oke, nah ini dia pembuktian dari gratifikasi. Gratifikasi itu tidak dianggap sebagai suap apabila penerima menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut. Nah, ini kan bahaya, Bu. Bu sudah dianggap melakukan gratifikasi sama kejaksaan misalnya. Tetapi ternyata sebelum 30 hari kerja, orang yang menerima ini dia masukkan ke dalam bukti penerimaannya, ya. Dia laporkan bahwasanya dia menerima uang dari si A dan dia bayar pajak misalnya, ya, maka dia terlepas dari gratifikasi, ya. Tetapi ibu yang memberikan gratifikasi sudah masuk ke dalam delik aduan, ya. Nah, jadi memang berbahaya sebenarnya orang yang sama saja ya, orang yang memberi suap, orang yang memberi gratifikasi itu berbahaya. Tapi ketika orang yang menerima gratifikasi dia laporkan selambat-lambatnya 30 hari kerja, maka dia bisa lepas dari delik aduan gratifikasi. Dia anggap sebagai penerimaan, ya, dan dia laporkan, dia bayar pajak misalnya, ya, maka lepas peristiwa gratifikasi pada dirinya yang menerima gratifikasi tersebut. Oke, lanjut, ya. Ungkapan sehari-hari yang mengindikasikan adanya perbuatan korupsi berupa gratifikasi yang diucapkan, ya, terutama pada saat dilakukannya perbuatan memberi. Di antaranya, ya, ucapan terima kasih, ya, anggap saja sedekah, ya. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih, gitu ya. Anggap sajalah ini sedekah, gitu. Bagi-bagi rezeki, gitu ya. Uang perkenalan, gitu, uang perkenalan. Lagi happy nih katanya, ya, lagi happy, oleh-oleh ya, oleh-oleh, ya, itu. Kenang-kenangan, gitu. Sudah biasa, seperti kata Bu Karmen tadi, ya, sudah biasa, sudah kebiasaan, gitu ya. Tidak ada maksud apa-apa loh, ini hanya untuk hadiah misalnya. Maka itu adalah kata-kata yang biasa, ya, dilakukan oleh masyarakat kita, padahal itu masuk ke dalam gratifikasi, ya. Jadi hati-hati. Oke, tapi saya nggak yakin ya kalau ibu-ibu menerima uang sebagai ucapan terima kasih itu sampai 10 juta. Ada Bu Karmen yang terima sampai 10 juta? Bu Karmen? Nah, Bu Karmen kan di dunia itu ya. Ada nggak yang nyampe 10 juta, Bu Karmen? Belum ada, Pak. Aman lah ya. Selama ini ya. belum pernah ada dikasih kayak gitu. Ya. Ya, dari Tuhan, Pak. Ya, mudah-mudahan jangan lah ya. Ya. Oke, ya. Itulah ungkapan sehari-hari ya yang biasa kita dengarkan ya dari kolega, ya, dari orang yang memberikan iming-iming ya dalam kita bisa terjebak di dalam gratifikasi. Jadi tidak kenal pemberi dan tidak tahu asal muasal barang pemberian bukan alasan untuk menerima, tapi justru alasan untuk menolak. Ya, ini adalah bahasa KPK, Ibu ya. Tidak kenal pemberi dan tidak tahu asal muasal barang pemberian bukan alasan untuk menerima barang itu, tetapi justru adalah alasan untuk menolaknya. Saya rasanya tidak menolong dia, saya rasanya tidak kenal dia, barang ini mungkin barangkali hadiah saja, maka jangan itu diterima, karena itu adalah bentuk dari gratifikasi. Oke, Ibu ya, jadi kita sudah selesai di kisah kita pertama di pertemuan kita hari ini ya. Kisah kedua kita akan lanjutkan di pertemuan kita minggu depan. Silakan ya Ibu-ibu kalau seandainya ada yang mau bertanya ya tentang materi kita di siang menjelang senja ya Bu ya. Ini di Padang sangat terik sekali hari ini, sangat panas sekali. Silakan Ibu, kisah pertama kita sudah selesaikan. Mudah-mudahan sampai ke gratifikasi tadi Ibu-ibu bisa memahaminya. Kalau seandainya ada pertanyaan, Ibu-ibu silakan ya. Terutama kasus ya, Beberapa kasus tadi sudah kita dengarkan bersama dan kita sudah diskusikan juga ya. Kalau seandainya masih ada, silakan Ibu-ibu.
Kalau tidak, barangkali kita coba ini ya, kita foto bersama. Ibu-ibu, siapa ya ibu yang biasanya moto kemudian ngirim ke grup ya? Yang Bu Yesi kayaknya pakai ini ya, pakai ya apa namanya, foto kegiatan kita hari ini, perkuliahan kita, kemudian kirim di grup. Itu biasanya siapa? Bu Kartika ya? Atau Bu Yesi? Boleh nanya satu, Pak? Boleh. Jangan satu Bu, banyak-banyak juga boleh. Ya, silakan. Kan misalnya kita di desa kan dapat obat dari puskesmas. Jadi misalnya obat puskesmas kan kalau bagi yang BPJS kan gratis dari pada saat jam pelayanan. Kalau seandainya pasiennya datang malam, terus kita kasih obat puskesmas, terus kita campur sama obat kita ambil bayaran, boleh nggak Pak? Kasih, Pak. Boleh Kak. Boleh. Aduh, ada Bu, Ibu campur ya dengan obat Ibu ya, dicampur ya. Kan tidak pure obat puskesmas kan? Ya Pak, kadang kita campur gitu Pak. Ya. Bukan obat puskesmas, tapi kita tetap ambil bayar. Misalnya kan tapi bayaran Ibu nggak mahal, nah, gitu ya, Bu Yurika. 5.000 Pak. Oh, udahlah Ibu, janganlah terlalu di ini ya Bu ya. Boleh Ibu, boleh. Kalau obat bidan desa yang paling murah Pak. Iya, makanya saya bilang tadi itu boleh ya, karena sebenarnya kalau obat dari puskesmas pun sebenarnya kan tidak obat itu juga ini diberikan. Ada ilmu Ibu juga untuk mencampur obat komposisi di sana loh, ya. Jadi hargai juga ilmu kita untuk sebenarnya obatnya udah baru itu, ya. Karena obat Ibu sudah bikin formula baru dengan komposisi yang Ibu pelajari di farmakologi dan di patologi ya, patofisiologi ya kalau Ibu ya. Berarti sudah obat baru ya dari Ibu itu. Apalagi bayaran Ibu tidak mahal ya. Nggak sampai 10 juta lah ya, seperti yang kita kategorikan gratifikasi tadi Ibu ya. Jadi masih sah. Dan kayaknya halal itu kalau seperti itu. Ya Bu Carmen ya? Halal Pak. Halal itu, halal ya, halal. Dapat stick dari dapat stick gula darah misalnya kan. Iya. Kalau di luar jam pelayanan. Iya. Satu lagi di luar jam pelayanan ya. Kalau di luar jam pelayanan berarti kan sudah menggunakan waktu Ibu ya, tenaga Ibu, ilmu Ibu ya. Jadi satu lagi Bu yang barangkali penting Ibu ingat ya, kompetensi itu sebenarnya adalah bagian termahal ya dari pelayanan yang Ibu lakukan ya. Ketika Ibu sudah berhasil ya membuat obat baru dengan mencampur misalnya obat dari puskesmas dengan obat Ibu, kemudian Ibu jadikan obat baru, itu sudah masuk ke kompetensi ya. Dokter aja Ibu lihat-lihat orang saja itu satu kali 150.000 katanya. Kita cuma 5.000 ya, aman lah Ibu ya, aman itu. Ya. Ada lagi Ibu? Bu Wiwin kayaknya bertanya ini. Bu Wiwin bertanya. Tapi Bu Wiwinnya hilang. Oke, yang lain kalau seandainya ada yang bertanya silakan. Sebelum kita foto bersama ya. Saya minta tolong ke Bu Kartika aja datang kali ya. Coba difoto bersama. Ibu pakai laptop kan? Ya. Iya. Nah, nanti kirim di grup ya. Silakan Ibu. Senyum ya Bu. Ibu kok bidannya nggak senyum ini? Tuh. Mel teman. Slide 2 ya. Kaira, belum keluar fotonya Kak. Keluarlah wajah-wajah bidan cantik nih ha. Cie 2 3. Sudah Ibu? Silakan dikirim di grup ya Bu ya. Kemudian nanti barangkali absennya
bikin satu komplit saja, kemudian kirim juga di grup Ibu ya, grup yang ada pimpinan prodi juga ya, biar ada reportnya. Gitu. Terima kasih banyak Ibu. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan 3 dan 4 minggu depan barangkali. Terima kasih atas segala perhatian Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak.